فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Kita lanjutkan pembahasan dari Kitabul Adab, yaitu masih di muka, yaitu masuk ke muka surat 87. Qala hafizahullah ta'ala ad-darsus samina asyar murajaah. Pelajaran yang ke-18 yaitu mengkaji ulang apa yang telah lampau. Qala akhadna fil adabi ma'a sairil muslimin. Kita telah mengambil di dalam pelajaran adab bersama kaum muslimin, yaitu keumuman muslimin. Annaka ta'malu bi huquqil muslimi 'alal muslim, yaitu Anda mengamalkan, mengerjakan hak-hak muslim terhadap muslim yang lain, berusaha menunaikan hak mereka. Karena ini adalah hak mereka, sebagaimana mereka wajib menunaikan apa yang menjadi hak kita, kita juga wajib menunaikan apa yang menjadi hak mereka. Sebagaimana dalam hadis-hadis yang sahih, orang yang sholat seperti sholatnya Rasulullah dan menyembelih hasil dari memakan hasil dari sembelihan kami dan sholat ke arah kiblat kami, kata Rasulullah, maka dia termasuk dari kalangan muslimin. Dia punya hak seperti hak mereka dan dia memiliki kewajiban seperti kewajiban mereka. Hadis Anas yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lain-lain itu haknya sama, sebagaimana kewajibannya juga sama. Wa qad dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sittata huquq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan 6 hak fi hadisin wahid, di dalam satu hadis. Hadis siapa kemarin itu? Abi Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa hunaka huququn ukhra katsira. Di sana ada hak-hak yang lain. Banyak hak yang lain. Iya, masih ada beberapa hak yang disebutkan di dalam hadis-hadis yang lain ketika diperinci. Hak terkait dengan tetangga, hak terkait dengan orang tua, hak terkait dengan anak istri, hak terkait dengan suami, hak terkait dengan anak yatim, hak terkait dengan para fuqara. Ketika diperinci memang hak itu banyak. Dan semuanya masuk di dalam cabang-cabang keimanan. Dzakaraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ahadits. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya di beberapa fi ahadits ukhra, di dalam hadis-hadis yang lain. Minha, di antaranya annaka tanfa'ul muslimina bimastata'ta, memberikan manfaat kepada kaum muslimin dengan apa yang Anda mampu, dengan harta atau dengan tenaga ataupun dengan buah pikiran dan seterusnya. Mungkin misalkan apa ya, hadis Jabir, man istata'a ay yaqa'a falyaf'al, barang siapa mampu memberikan manfaat untuk saudaranya hendaknya dia mengerjakannya. Hadis Jabir dan hadis Amr bin Hazm. Kemudian fatu'inur rajula fi hamli mata'i, membantu seseorang untuk membawa barang dia, atau mengangkat ke kendaraan dia, sebagaimana dalam hadis yang kita lewati itu, hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, dalam hadis Abi Hurairah itu disebutkan beberapa contoh pemberian manfaat. Wa tumitul adza minat tariq, menghilangkan gangguan dari jalan. Telah disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah di dalam Syarah Riyadhis Shalihin, idza kanat imatatul adza 'anit tariqi shadaqah fakadzalika tarkul adza fit tariq minal isaa'ah, kalau tak salah lafadznya ya. Apabila menghilangkan gangguan dari jalan itu termasuk dari sedekah, berarti membiarkan gangguan ada di jalanan, maka itu adalah termasuk dari perbuatan buruk. Membiarkan sampah-sampah di jalan, atau mungkin ada batu, ada apalagi kulit pisang, ada duri,
ada besi-besi dan sebagainya, maka itu adalah keburukan, bahkan termasuk kejahatan. Seperti yang dilakukan sebagian orang-orang yang jahat, pomen-pomen yang jahat, bukan semua pomen jahat ya, bukan semua orang bengkel jahat, tapi ada beberapa yang jahat sengaja meletakkan paku-paku atau benda yang tajam di jalan-jalan untuk agar nanti layar pancit. Akhirnya kereta mengalami masalah, kemudian kereta datang ke bengkel terdekat, padahal memang sudah diatur agar keretanya datang ke situ karena layarnya pancit, ya rodanya bocor itu. Maka ini adalah kejahatan, hasil pekerjaannya menjadi keharaman karena didapatkan dengan cara yang busuk, atau seperti yang dilakukan oleh sebagian pomen di or itu, ada kereta sedang parkir di situ sepi, tahu bagian bawahnya skrunya dilepas agar minyaknya keluar atau semacam itu, sehingga mau tidak mau nanti harus datang ke bengkel kereta terdekat. Nah, memang sudah diatur agar datang ke bengkel yang itu, sehingga keluar dulu lagi, padahal dianiaya oleh oknum-oknum dari orang-orang bengkel itu. Ini malah menimbulkan gangguan di jalanan. Ini adalah kejahatan dan keburukan. Atau yang lebih besar lagi adalah para perompak yang di jalan-jalan yang sepi, seperti yang disebutkan, diperingatkan oleh para ikhwan Arab. Ada di jalan-jalan sepi di pinggiran Son'a itu, para perompak ada di situ, cari nafkah dengan cara yang haram. Kalau ada kereta lewat, langsung dilempar sama telur. Nanti kan jadi ya namanya dilempar telur ya, jadinya apa? Sulit melihat nanti. Nah, harus keluar. Ketika keluar dia dirompak. Ini adalah para perompak, dikatakan quta'ut thariq, yaitu para pemotong jalan. Jelas orang macam kita tak mampu menghadapi, maka ini adalah kewajiban pemerintah untuk menghilangkan para pengacau itu. Itu adalah bagian dari keimanan dan bagian dari sedekah dan bagian dari hak kaum muslimin, hak rakyat untuk jalan-jalan dijamin keamanannya. Kemudian yang ketiga, wa antu'imal jari', memberi makan orang miskin, orang lapar, orang yang lapar. Wa tasqiyadh dham'an, memberi minum orang yang kehausan. Hadis Bara bin Azib yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, ya hadisnya sahih, telah kita lewati itu. Kemudian yang keempat, wa antahrisa 'alal kalimati thayyibah, bersemangat untuk mengucapkan perkataan yang baik ma'al muslimin, bersama kaum muslimin. Ya, kembali ke hadis Abi Hurairah riwayat Bukhari Muslim ya, wal kalimatut thayyibatu shadaqah, ucapan yang baik adalah sedekah. Allah Ta'ala telah berfirman, wa qulu lin-nasi husna, hendaknya kalian mengucapkan kalimat yang terbaik untuk manusia. Sebagaimana hati kita sakit jika ada kalimat yang menyakiti, ada kalimat yang kasar, maka janganlah kita mengucapkan kata-kata kasar kepada sesama saudara. Wa ala ghairiha minal a'mal, dan bersemangat mengerjakan amalan-amalan yang lainnya. Allati takunu sababan lidukhulil jannah, yang menjadi sebab untuk masuk ke dalam surga. Ya, seluruh kebaikan sedekah. Hadisnya siapa? Siapa yang ingat kullu ma'rufin shadaqah? Ya? Ya? Iya betul. Hadis Jabir riwayat Muslim, betul kan? Riwayat Bukhari. Jabir riwayat Bukhari. Yang riwayat Muslim hadis siapa ya? Hadis Hudzaifah. Setiap yang ma'ruf itu menjadi sedekah, dan sedekah walaupun seukuran darah akan mendapatkan pahala yang sangat agung di sisi Allah Ta'ala. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan amal walaupun dia satu dzarrah. Kalau dia adalah amal kebaikan, Allah akan melipat gandakannya dan memberikan dari sisinya pahala yang agung. Sekarang kita masuk ke muka surat 88. Qara ad-darsu tasi'a asyar, yang ke-19, Tamarinul wahdatis salisah, perlatihan untuk juz yang ketiga.
Awalan ajib bila au na'am. Ya, jawab dengan ya atau tidak. Tidak atau ya. Yang pertama, ana usahibun nas. Saya bersahabat dengan sesama manusia. Wa uhsinu ilaihim. Berbuat kebajikan kepada mereka. Aksara mimma uhsinu ila walidai. Lebih banyak daripada kebajikan yang saya berikan kepada kedua orang tua. Jawabannya? No. Nah, baik. Berarti apa? Berbuat buruk ke semua. Oh, tentunya bukan itu maksudnya ya. Jelas orang tua lebih berhak mendapatkan kebajikan dari kita. Ya, al-aqrab fal-aqrab. Yang dekat kemudian yang dekat berikutnya. Ya, ada priority tentunya. Yang kedua, azuru arhami. Saya menziarahi, mengunjungi karib kerabat saya. Wa atafaqqadu ahwalahum, dan saya memeriksa keadaan mereka daiman, senantiasa. Ya, kalau mampu berkunjung. Selain di hari raya, ada di hari-hari yang lain yang memungkinkan, itu baik. Selama tidak menimbulkan kesulitan. Cuma ini jawabannya ya atau tidak? Ya, na'am, insyaallah. Yang ketiga, la yang bagi an uhdiya ila jari. Tidak layak untuk saya memberikan hadiah kepada tetangga saya illa min ahsanil hadaya, kecuali dari hadiah yang paling bagus. Ahmad, naam atau tidak? Berarti kalau ngasih harus yang terbaik. Betul, sepakat tak? Berarti apa? Tak yang ngasih? Tak betul juga ya. Yang betul bagaimana? Ya semampunya, walaupun hanya apa? Kikil kambing, walaupun benda yang sederhana. Bahkan apa? Walaupun hanya marok itu apa ya? Sup. Nah, kaldu, sup. Bagaimana dalam hadis Abi Dzar, walaupun hanya sup. Kenapa? Keadaan atau faqadu ahwalahum, memeriksa keadaan mereka. Berarti misalkan kita memiliki yang satu sup, yang satu seket resepi. Yang seket resepi untuk siapa? Tetangga. Untuk tetangga. Yang sup untuk siapa? Tetangga juga. Untuk apa? Tak dapat apa? Alhamdulillah sendiri. Kecil dan besar. Yang betul macam mana sih? Beli yang besar. Maksud untuk siapa? Untuk jiran juga. Tak masalah. Kembalinya ke pertanyaan pertama. Untuk orang tua yang terbaik. Nah, yang berikutnya ke siapapun, yang penting masih bermanfaat. Tetap Bapak ada priority. Dan semuanya asal masih bermanfaat, maka boleh untuk disedekahkan, untuk dihadiahkan dan seterusnya. Yang ketiga, yang keempat, hafizul Qur'ani yuqaddamu 'alal kabir. Orang yang hafal Quran didahulukan di atas orang yang tua fi imamatil musallin, di dalam kepemimpinan orang yang sholat. Sekarang siapa berarti? Muhammad. Betul atau tidak? Betul atau tepat? Atau salah atau keliru? Berarti siapa? Tayyib Naufal? Ya? Yang betul apa? Apa jawabannya? Yang betul apa yang betul? Ini sudah betul atau masih salah? Kalau sama-sama hafal Al-Quran maka yang ya, kalau sama-sama hafal Quran yang tua. Kalau sekedar dari jenis ini, yang hafal dengan yang tua, mana yang didahulukan? Iya, yang hafal. Aqra'uhum li kitabillah. Ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Yang mengimami suatu kaum adalah yang paling hafal terhadap kitabullah. Betul ya, sudah. Kemudian yang kelima, yang bagi ayyaliyal imama fi shafil awal fi shaf ulul ahlami wan nuha.
semestinya yang dekat dengan imam dalam shaf adalah yang sudah dewasa dan berakal. Siapa sekarang? Najam, betul atau salah? Iya betul. Yang keenam, minal adab, termasuk dari adab, annal kabira yabda'u bisalami ala shaghir. Yang tua memulai salam pada yang muda, betul atau tidak? Dari sisi adab, betul atau tidak? Yang tua menyalami yang muda. Berarti yang ini betul atau tidak? Iya, tak betul. Dari sisi berlomba-lomba, bebas siapa yang berlomba. Nabi pun mendahului anak kecil. Tapi dari sisi adab, Nabi sudah mengatakan yusallimu shaghiru 'alal kabir. Yang kecil menyalami yang besar. Berarti yang di hadapan kita ini keliru dari sisi adab. Kemudian yang ketujuh, kullu ma yaf'alul waladu shaghir fala tunkir 'alaih. Setiap perkara yang dilakukan oleh anak kecil, maka engkau jangan mengingkarinya. Betul atau salah? Iya, yang betul apa? Ikut. Ada tidak ikut? Yang betul? Iya, kalau salah diingkari, kalau betul didukung, diberi semangat. Jangan malah ikut anak kecil nyolong jambu atau mencuri mangga, tak betul. Yang ke-8, ana usabiqul kibar ilal majlisil murih. Saya mendahului orang-orang tua di majlis, di tempat duduk yang sedap, betul atau tidak? Nah, tak betul. Yang ke-9, al-kabiru yatakallamu qabla shaghir. Orang besar berbicara sebelum anak kecil. Was-shaghir yatakallamu ba'dal kabir. Anak kecil atau orang kecil berbicara setelah orang besar. Betul. Yang ke-10, hakul muslimi 'alal kafir situn. Wah, tahu-tahu muncul istilah ini. Hak muslim terhadap orang kafir ada 6. Minha idza laqitahu fasallim alaih. Jika engkau menjumpainya, maka ucapkan salam pada dia. Sahabat Ahmad, betul atau salah? Iya, jelas salah. Orang kafir tak boleh disalami. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Umar, la tabda'u ad-dhimmiya bi taslim fa idza sallama 'alaika falyaqul apa? 'Alaikas salam. Jangan memulai orang dhimmi dengan salam. Kalau dia menyalami, maka katakan yaitu apa? Alaik. Wa alaik, kata tadi salah ya. Wa alaika. Wa fi riwayah wa alaikum. Tidak dilarang, tapi kita bilang ke dia bahwa wa'alaikum, jangan dilarang. Biar dia mendoakan kita tak rugi. Tapi kita bilang wa'alaikum. Ilahuna wallahu a'lam.